Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Ayu Sapitri. Saya dari mahasiswa kebidanan Universitas Binawan. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya pembuahan atau proses terjadinya fertilisasi. Sebelum masuk ke pembahasan tentang tahapan proses fertilisasi, di sini saya akan menjelaskan apa itu proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, fertilisasi sendiri adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma untuk bersatu sehingga membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Fertilisasi disebut juga sebagai konsepsi, dan inilah awal mula terjadinya kehamilan. Namun demikian, dokter umumnya menghitung awal kehamilan dari hari pertama haid terakhir, atau yang biasa disingkat dengan HPHT, yaitu sekitar 2 minggu sebelum proses pembuahan terjadi. Mengapa demikian? Karena tanggal pasti proses fertilisasi tersebut tidak dapat diketahui, sedangkan HPHT dapat dengan mudah diketahui dan diingat. Lantas, bagaimana terjadinya proses pembuahan? Mari kita simak tahapan demi tahapan proses fertilisasi atau konsepsi berikut ini. Nah, yang pertama yaitu ovulasi. Sebelum proses pembuahan berlangsung, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium atau indung telur yang normalnya terjadi setiap bulan. Di dalam ovarium wanita ada banyak sel telur, namun dalam setiap bulannya ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung yang disebut dengan folikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Proses pematangan ini terutama dipengaruhi oleh hormon PSH atau follicle stimulating hormone. Setelah matang, sel telur keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi yang dicetuskan oleh hormon LH, luteinizing hormone. Proses ovulasi umumnya terjadi sekitar 2 minggu sebelum haid berikutnya. Pada kondisi tertentu, sel telur yang matang dan berovulasi tidak hanya satu, dan inilah yang menjadi alasan terjadinya hamil kembar. Setelah keluar dari indung telur, sel telur berada di tuba falopi dan perlahan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba falopi hanya 24 jam saja, sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka ia akan mati dan kehamilan tidak terjadi. Setelah sel telur meninggalkan folikel, folikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah, sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuahi. Bila tak ada sperma yang membuahi sel telur, maka si sel telur akan berpindah ke rahim dan hancur. Pada saat ini, korpus luteum mengecil dan kadar hormon dalam tubuh kembali normal seperti biasanya. Lapisan dinding rahim yang menebal tadi mulai mengalami proses peluruhan sehingga keluarlah yang namanya darah haid atau menstruasi. Kalau ada satu saja sperma yang berhasil sampai di saluran tuba falopi dan menerobos masuk dalam sel telur, maka terjadilah proses pembuahan. Sel telur akan mengalami perubahan sehingga tidak ada sperma lain yang dapat masuk. Pada saat ini jugalah gen dan jenis kelamin bayi ditentukan. Jika spermanya mengandung kromosom Y, maka bayinya laki-laki. Sebaliknya, jika spermanya berkromosom X, maka yang lahir nanti adalah bayi perempuan. Tahapan dalam proses fertilisasi selanjutnya adalah implantasi. Namun sebelumnya, sel telur yang telah dibuahi biasanya masih menetap di saluran tuba falopi selama 3-4 hari. Dalam waktu 24 jam setelah dibuahi, sel telur tersebut akan membelah diri dengan cepat sehingga menjadi banyak sel. Proses pembelahan ini terjadi seiring berpindahnya sel telur dari saluran tuba falopi ke rahim. Setelah itu, barulah sel telur mulai berimplantasi atau menanamkan diri ke dinding rahim. Implantasi umumnya menimbulkan gejala, namun tak semua wanita mengalaminya.
Beberapa mendapati munculnya bercak darah di celana selama 1-2 hari. Pada saat itu, lapisan dinding rahim terus menebal dan serviks ditutupi oleh lendir tebal. Penutupan ini akan tetap melindungi serviks hingga proses persalinan nanti. Dalam waktu 3 minggu, sel yang menempel di dinding rahim tadi mulai berkembang menjadi gumpalan dan sel saraf pertama bayi sudah mulai terbentuk. Setelah implantasi terjadi, tubuh mulai menghasilkan hormon kehamilan atau hormon HCG. Keberadaan hormon inilah yang dideteksi oleh alat tes kehamilan. Umumnya butuh waktu 3-4 minggu dari hari pertama haid terakhir atau HPHT agar kadar HCG-nya cukup tinggi untuk terbaca oleh tes pack. Karenanya banyak pihak menyarankan tes kehamilan dilakukan setelah telat haid saja. Bila hasil tesnya negatif, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa pasti tidak ada kehamilan. Sebaliknya, tunggulah seminggu lagi untuk melakukan tes ulang. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.